Hai, Shalom. Selamat datang ke YouTube channel aku. Bagi kalian yang pertama kali, nama aku Deborah Joseph. Kalian boleh panggil aku Deb. Oke, tujuan channel ini, tujuan Read With Me ini dibuat adalah supaya kalian punya teman untuk bisa baca bersama-sama jika kalian berasa ngantuk atau bosan membaca sendiri, dan kalian perlukan teman. Jadi aku ada di sini membaca bersama-sama kalian. Maksudnya apabila aku baca itu bukan bermaksudnya kalian cuma mendengar, tapi aku mau kalian untuk mengambil your Bible and together read with me. So, aku akan selalu terus ingatkan kalian berkenaan dengan ini dan enggak putus-putus, enggak bosan-bosan mengingatkan perkara ini. Ya, sekarang kita akan masuk di dalam Kejadian 46, dan sebelum kita memulakan pembacaan kita, saya akan memimpin kita di dalam doa. Bapa yang ada di surga, Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kesempatan hari ini yang Kau telah sediakan bagi kami. Sebelum kami datang kepadamu Tuhan, membaca firman ini Tuhan, kami menyerahkan pribadi kami, setiap pribadi kami, siapapun teman-teman kami yang melihat dan mendengarkan YouTube channel ini Tuhan, kami berdoa agar Engkau juga berserta dengan mereka dan juga ampuni kami Tuhan atas pelanggaran sikap kami yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sucikan kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa agar Engkau terus memberi kami hikmat dan kebijaksanaan agar kami mengerti setiap firman yang kami baca itu Tuhan. Tuhan, nyatakanlah isimu, hatimu Tuhan melalui firman yang kami baca ini. Dan melalui firman ini Tuhan kami mengenal pribadi karakternya Tuhan kami. Ajar kami Tuhan untuk jadi seperti-Mu Tuhan, itu lebih saling mengasihi, dan setiap karakter-karakter-Mu itu Tuhan, biarlah juga Tuhan menjadi teladan buat kami Tuhan, dan agar kami menjadi dan menjadi memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus dan menjadi teladan bagi teman-teman kami juga Tuhan. Engkau terus memberkati kami Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan, segala roh-roh kuasa kegelapan yang coba mengganggu ketika kami membaca ini Tuhan, yang coba menghilangkan fokus kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, agar Engkau patahkan itu semua Tuhan. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Kejadian 46, keluarga Yakub berpindah ke Mesir. Kejadian 46, keluarga Yakub berpindah ke Mesir. Maka berangkatlah Israel dengan membawa segala harta bendanya. Setibanya di Bersheba, dia mempersembahkan korban sembelihan kepada Allah, Ishak ayahnya. Lalu Allah berfirman kepada Israel dalam penglihatan pada malam hari, "Yakub, Yakub." Jawabnya, "Ya, aku ada di sini." Firman-Nya, "Akulah Allah, Allah ayahmu. Jangan takut untuk pergi ke Mesir, karena aku akan menjadikan kamu sebuah bangsa yang besar di sana. Aku akan menyertai kamu ke Mesir dan aku juga akan pasti membawa kamu kembali." Nah, ini janji Tuhan. Tangan Yusuflah yang akan menutupkan kelopak matamu. Kemudian berangkatlah Yakub dari Bersheba dan anak-anak Israel membawa Yakub. Ayah mereka juga anak dan istri masing-masing dengan gerabah yang dikirimkan oleh Firaun untuk menjemput mereka. Selain itu, mereka juga membawa ternakan dan harta benda yang diperoleh mereka di tanah Kanaan. Lalu, tibalah Yakub di Mesir bersama-sama seluruh keturunannya, yaitu kesemua anak cucunya, baik lelaki maupun perempuan. Seluruh keturunannya dibawanya serta ke Mesir. Ayat 8, inilah nama Bani Israel yang datang ke Mesir, yaitu Yakub dan keturunannya,
Anak Yakub yang sulung, Ruben. Para anak Ruben ialah Henok, Palu, Hezron, dan Karmi. Para anak Simeon ialah Yemuel, Yamin, Ohad, Yakhin, Zohar, dan Saul, anak seorang perempuan Kanaan. Para anak Lewi ialah Gerson, Kehat, Merari. Para anak Yehuda ialah Onan, Shelah, Peres, dan Zerah. Tetapi dan Onan sudah mati di tanah Kanaan. Para anak Peres ialah Hezron dan Hamul. Para anak Isakar ialah Tola, Pua, Ayub, dan Simron. Ayat 14. Para anak Zebulon ialah Seret, Elon, dan Yahleel. Mereka ini ialah keturunan Lia yang melahirkan anak untuk Yakub di Padan Aram, di samping Dina, anak perempuannya. Jadi seluruh keturunan Yakub daripada Lia, sama ada lelaki atau perempuan, berjumlah 33 orang. Para anak Gad ialah Zif, Yon, Hagi, Shuni, Esbon, Eri, Arodi, dan Areli. Para anak Asher ialah Imna, Yiswa, Yiswi, Bria, serta Serah, saudara perempuan mereka. Para anak Bria ialah Heber dan Malkiel. Mereka ini ialah keturunan Zilpah, hamba perempuan yang diberikan Laban kepada Lia anaknya. Jadi keseluruhan keturunan Yakub yang berasal daripada Zilpah itu berjumlah 16 orang. Ayat 19. Para anak Rahel, istri Yakub, ialah Yusuf dan Benyamin. Manakala para anak Yusuf ialah Manasye dan Efraim yang dilahirkan di Mesir oleh Asnat, anak Potifera, imam di On. Para anak Benyamin ialah Bela, Beker, Esibel, Gera, Naaman, Ehi, Ros, Mupim, Hupim, dan Aret. Mereka ini ialah keturunan Yakub daripada Rahel yang berjumlah 14 orang. Ayat 23. Anak Dan ialah Husim. Para anak Naftali ialah Yazzel, Guni, Yezer, dan Shilem. Mereka itu ialah keturunan Bilha, hamba perempuan yang diberikan Laban kepada Rahel anaknya. Jadi seluruh keturunan Yakub yang berasal daripada Bilha berjumlah 7 orang. Ayat 26. Jumlah orang yang datang ke Mesir bersama-sama Yakub, yaitu keturunannya belum termasuk istri masing-masing, ialah 66 orang. Jika diambil kira 2 orang anak Yusuf yang dilahirkan untuknya di Mesir, maka seluruh keluarga Yakub yang ada di Mesir pada masa itu berjumlah 70 orang. Pertemuan semula Yakub dengan Yusuf. Ayat 28, Yakub menyuruh Yehuda untuk mendahuluinya bagi menemui Yusuf dan menunjukkan arah menuju Goshen. Setelah mereka sampai di tanah Goshen, Yusuf menyediakan ratanya lalu pergi untuk menemui Israel, ayahnya di Goshen. Sebaik saja bertemu, Yusuf memeluk leher ayahnya dan menangis lama di bahunya. Ayat 30, kata Israel kepada Yusuf, "Sekarang, biarlah aku mati karena aku telah melihat wajahmu dan tahu bahwa kamu masih hidup." Lalu Yusuf berkata kepada para saudaranya dan kepada keluarga ayahnya, "Aku akan pergi memberitahu Firaun, saudara-saudara hamba dan keluarga ayah hamba yang tinggal di tanah Kanaan sudah datang kepada hamba. Mereka itu gembala dan memang biasa memelihara kawanan ternakan dan mereka membawa bersama-sama mereka ke semua kawanan domba, lembu, dan ke semua harta benda mereka. Jadi apabila Firaun memanggil kamu dan bertanya apakah pekerjaanmu, jawablah sejak kecil bahkan sampai sekarang hamba-hambamu ini memelihara ternakan sebagaimana juga para nenek moyang kami. Dengan demikian kamu dapat tinggal di tanah Goshen kerana warga Mesir memandang keji terhadap semua gembala ternakan."
Kejadian pasal 47, keluarga Yakub menetap di Goshen. Kemudian Yusuf pergi memberitahu Firaun, katanya, ayah hamba dan para saudara hamba beserta kawanan domba, kawanan lembu, dan segala harta benda mereka sudah tiba di tanah Kanaan. Mereka kini berada di tanah Goshen. Dan segala harta benda mereka sudah tiba dari tanah Kanaan. Mereka kini berada di tanah Goshen. Yusuf membawa 5 orang daripada para saudaranya untuk menghadap Firaun. Bertanyalah Firaun kepada para saudara Yusuf itu, apakah pekerjaanmu? Jawab mereka kepada Firaun, hamba-hambamu ini gembala ternakan, seperti nenek moyang kami. Kata mereka pula kepada Firaun, kami datang untuk tinggal di negeri ini sebagai pendatang. Karena bencana kebuluran di tanah Kanaan itu begitu hebat, sehingga tidak ada lagi padang rumput bagi kawanan domba hamba-hambamu ini. Sekarang izinkanlah hamba-hambamu ini tinggal di tanah Goshen. Lalu kata Firaun kepada Yusuf, ayahmu dan para saudaramu sudah datang. Tanah Mesir ini terbuka untukmu. Sediakanlah bagi ayahmu dan para saudaramu tempat menetap di daerah yang terbaik di negeri ini. Biarlah mereka tinggal di tanah Goshen. Selain itu, jika kamu tahu ada antara mereka yang berkebolehan, angkatlah mereka untuk menjadi pengawas ternakanku. Kemudian Yusuf membawa Yakub ayahnya masuk menghadap Firaun, lalu Yakub mendoakan keberkatan bagi Firaun. Firaun bertanya kepada Yakub, berapakah umur kamu? Jawab Yakub kepada Firaun, umur hamba sebagai pendatang di dunia ini sudah 130 tahun. Tempoh usia hamba singkat dan susah, tidak seperti tempoh kehidupan nenek moyang hamba ketika mereka menjadi pendatang di dunia ini. Setelah itu, Yakub mendoakan keberkatan bagi Firaun, lalu beredar dari situ di hadapan Firaun. Yusuf menyediakan tempat menetap bagi ayahnya dan para saudaranya. Dia memberikan kepada mereka tanah di daerah yang terbaik di Mesir, yaitu di tanah Rameses, menurut perintah Firaun. Yusuf juga menyediakan keperluan makan secukupnya bagi ayahnya, para saudaranya, dan seisi rumah ayahnya menurut bilangan anak pihak masing-masing. Yusuf menangani bencana kebuluran. Ayat 13, sampailah masanya tidak ada lagi makanan di seluruh negeri itu, karena begitu hebatnya bencana kebuluran yang melanda. Tanah Mesir dan tanah Kanaan menderita bahana bencana kebuluran itu. Yusuf mengumpulkan kesemua uang yang ada di tanah Mesir serta tanah Kanaan, yaitu uang yang dibayar orang untuk membeli gandum. Lalu dibawanya uang itu ke istana Firaun. Ayat 15, setelah habis uang di tanah Mesir serta tanah Kanaan, datanglah semua warga Mesir kepada Yusuf dan berkata, berilah kami makanan. Haruskah kami mati di hadapan Tuhan? Uang kami sudah habis. Jawab. Ayat 16, jawab Yusuf, jika uangmu sudah habis, serahkanlah ternakanmu. Maka aku akan memberikan kepadamu makanan sebagai ganti ternakanmu. Lalu mereka membawa ternakan mereka kepada Yusuf dan Yusuf memberikan kepada mereka makanan sebagai ganti kuda, domba, lembu, serta keledai mereka. Pada tahun itu, Yusuf menampung keperluan makanan mereka dengan bayaran berupa ke semua hewan ternakan mereka. Apabila tahun itu berakhir, mereka datang lagi kepada Yusuf pada tahun seterusnya lalu berkata, tidak dapat kami sembunyikan daripada tuanku bahwa uang kami sudah habis dan bahwa hewan ternakan kami sudah menjadi milik tuan. Tiada baki apa-apa lagi di hadapan tuanku selain badan kami dan tanah kami. Haruskah kami dan juga tanah kami mati di hadapan mata tuan? Belilah diri kami juga, tanah kami sebagai ganti makanan. Biarlah kami dan tanah kami menjadi hamba Firaun. Berikanlah benih supaya kami hidup dan tidak mati, dan supaya tanah tidak menjadi tandus.
Ayat 20. Oleh sebab warga Mesir menjual ladang akibat hebat sekali bencana kebuluran yang menimpa mereka, Yusuf membeli kesemua tanah di Mesir untuk Firaun. Lantas, negeri itu menjadi milik Firaun. Setelah itu, Yusuf memindahkan rakyat ke kota-kota di Mesir dari satu ujung negeri hingga ke satu ujung lain. Namun begitu, dia tidak membeli tanah para imam karena para imam mempunyai peruntukan yang tetap daripada Firaun dan mereka makan daripada peruntukan tetap yang diberikan oleh Firaun kepada mereka itu. Sebab itulah mereka tidak menjual tanah mereka. Berkatalah Yusuf kepada rakyat, pada hari ini aku telah membeli dirimu dan tanahmu untuk Firaun. Inilah benih untuk kamu mengusahakan tanah itu. Ayat 24, pada waktu menuai kelak, hendaklah kamu menyerahkan 1/5 bagian kepada Firaun dan baki 4 bagiannya menjadi milikmu. Gunakannya untuk benih ladangmu, untuk makanan kamu dan seisi rumahmu, serta para anakmu. Jawab mereka, Tuhan sudah menyelamatkan hidup kami. Asal Tuhan berkenan, kami mahu menjadi hamba Firaun. Maka Yusuf membuat ketetapan perihal tanah di Mesir yang masih berkuasa, sehingga kini, yaitu bahwa 1/5 bagian daripada hasil tanah menjadi milik Firaun, hanya tanah para imamlah yang tidak menjadi milik Firaun. Wow. Ayat 27. Maka tinggallah Israel di tanah Mesir, yaitu di tanah Goshen. Ayat 27, maka tinggallah Israel di tanah Mesir, yaitu di tanah Goshen, tempat mereka memiliki tanah. Mereka beranak cucu dan bilangan mereka menjadi sangat banyak. Ayat 28, Yakub tinggal selama 17 tahun di tanah Mesir, dan dengan itu jumlah usianya mencapai 147 tahun. Ketika hari kematian Israel hampir tiba, dia memanggil anaknya Yusuf dan berkata kepadanya, jika kamu berkenan, letakkanlah tanganmu di bawah pahaku dan berjanjilah bahwa kamu akan menunjukkan kasih dan kesetiaan kepadaku. Kumohon jangan makamkan aku di Mesir. Setelah aku beristirahat bersama-sama nenek moyangku, bawalah jenazahku dari Mesir, lalu makamkanlah di dalam makam mereka. Jawab Yusuf, akan kulaksanakan pesan ayah itu. Kata Yakub, bersumpahlah kepadaku. Lalu Yusuf pun bersumpah kepadanya. Setelah itu Israel bersujud di bagian kepala tempat tidurnya. Kejadian 48, Yakub memberkati Manasye dan Efraim. Maka setelah berlakunya pelbagai peristiwa itu, ada orang memberitahu Yusuf, ketahuilah ayah Tuhan sedang sakit. Lalu Yusuf pergi kepadanya dengan membawa bersama-sama kedua-dua anaknya Manasye dan Efraim. Apabila Yakub diberitahu, anakmu Yusuf datang mengunjungimu, Israel mengerahkan seluruh tenaganya untuk duduk di tempat tidurnya. Berkatalah Yakub kepada Yusuf, Allah yang Maha Kuasa pernah menampakkan diri kepadaku di Luz, di tanah Kanaan. Allah memberkati aku dan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku akan membuat kamu beranak cucu dan melipat gandakan keturunanmu. Aku akan menjadikan kamu satu golongan bangsa. Dan aku akan mengurniakan negeri ini kepada keturunanmu kelak sebagai milik mereka yang kekal. Maka sekarang, kedua-dua anakmu yang dilahirkan di tanah Mesir, sebelum aku datang kepadamu di Mesir, menjadi milikku. Sebagaimana Ruben dan Simeon ialah milikku, Efraim dan Manasye juga akan menjadi milikku. Tetapi para anakmu yang lahir selepas mereka berdua ini, mereka ialah milikmu. Dalam hal warisan pusaka, mereka akan disebut berdasarkan nama kedua-dua abang mereka. Ketika aku dalam perjalanan dari Padan Aram, aku kesedihan atas kematian Rahel di tanah Kanaan. Tidak beberapa jauh jaraknya dari Efrata,
Lalu aku memakamkan dia di sana, di sisi jalan menuju Efrata, yaitu Bethlehem. Apabila Israel melihat anak Yusuf, dia bertanya, "Siapakah mereka ini?" Jawab Yusuf kepada ayahnya, "Inilah anakku yang dikurniakan Allah kepadaku di sini." Kata Yakub, "Bawalah mereka dekat denganku supaya aku dapat mendoakan keberkatan bagi mereka." Ketika itu, atas sebab usianya yang lanjut, penglihatan kedua-dua belah mata Israel sudah kabur, jadi dia tidak dapat melihat dengan jelas. Yusuf mendekatkan mereka kepada Yakub, lalu Yakub mencium serta memeluk mereka. Kata Israel kepada Yusuf, "Aku tidak menyangka aku akan melihat wajahmu lagi, tetapi kini Allah telah mengizinkan aku melihat keturunanmu." Yusuf menarik mereka dari celah lutut Yakub, lalu dia bersujud memberi hormat. Lalu Yusuf memegang kedua-duanya, Efraim dipegang dengan tangan kanannya di sebelah kiri Israel dan Manasye dipegang dengan tangan kirinya di sebelah kanan Israel. Lalu dia mendekatkan mereka dengan Yakub. Tetapi Israel menghulurkan tangan kanannya dan meletakkannya di atas kepala Efraim, anak yang bongsu, dan tangan kirinya di atas kepala Manasye. Dia sengaja menyilangkan tangannya meskipun Manasye anak yang sulung. Lalu dia mendoakan keberkatan bagi Yusuf, katanya, "Semoga Allah yang di hadiratnya para bapa pendahuluku, Abraham dan Ishak menjalani hidup mereka, Allah yang telah menjadi gembalaku sepanjang hidupku sampai hari ini. Malaikat yang telah menebus aku daripada segala yang jahat, memberkati para anak muda ini. Semoga namaku dan nama para bapa pendahuluku, Abraham dan Ishak, disebut-sebut oleh mereka. Semoga mereka bertambah ramai di bumi ini." Ayat 17, Yusuf yang terlihat bahwa ayahnya meletakkan tangan kanannya di atas kepala Efraim menganggap hal itu tidak baik. Lalu dia memegang tangan ayahnya untuk memindahkannya dari atas kepala Efraim ke kepala Manasye. Kata Yusuf kepada ayahnya, "Janganlah begitu ayah, karena Manasye inilah yang sulung. Letakkanlah tangan kanan ayah ke atas kepalanya." Tetapi ayahnya menolak dan berkata, "Aku tahu anakku, aku tahu. Dia juga akan kelak menjadi sebuah bangsa, dan dia juga akan menjadi besar. Meskipun begitu, adiknya akan lebih besar daripadanya, dan keturunannya akan menjadi segolongan bangsa." Lalu dia mendoakan keberkatan bagi mereka pada hari itu juga. Katanya, "Dengan menyebut namamu lah orang Israel akan saling memohonkan berkat. Sedemikian, semoga Allah menjadi kamu seperti Efraim dan seperti Manasye." Demikianlah Yakub menempatkan Efraim lebih dahulu daripada Manasye. Kemudian Israel berkata kepada Yusuf, "Ketahuilah ajalku hampir tiba, tetapi Allah akan menyertai kamu dan membawa kamu kembali ke negeri nenek moyangmu. Untukmu kuberikan satu bagian lebih besar daripada bagian para saudaramu, yaitu lereng gunung yang telah kurebut daripada tangan Bani Amori dengan pedangku dan panahku." Kata-kata terakhir Yakub kepada anaknya, Kejadian 49. Maka Yakub memanggil anak-anaknya dan berkata, "Berkumpullah kamu, aku akan memberitahu kepadamu apa yang akan terjadi kepada kamu pada kemudian hari. Berkumpullah dan dengarlah, hai para anak Yakub, dengarlah pesan Israel ayahmu. Ruben, kamulah anakku yang sulung, kekuatanku dan permulaan perkasaanku. Terunggul dalam keluhuran, terunggul dalam kegagahan." Ayat 4, "Kamu yang meluap seperti air tidak lagi menjadi yang terunggul, karena kamu telah menaiki peraduan ayahmu, kemudian menodainya. Dia telah menaiki tempat tidurku. Simeon dan Lewi, adik-beradik, pedang mereka senjata kekerasan. Jangan ikut dalam permuafakatan mereka, wahai jiwaku. Jangan bersekutu dengan perkumpulan mereka, wahai batinku. Karena dalam amarah mereka membunuh orang, dan dalam angkara mereka melumpuhkan lembu-lembu jantan." Ayat 7, "Terkutuklah kemarahan mereka yang sebegitu bengis,
terkutuklah keberangan mereka yang sebegitu ganas. Aku akan membagi-bagikan mereka antara anak Yakub dan menyebarkan mereka antara anak Israel. Yehuda, kamu akan dipuji oleh para saudaramu. Tanganmu akan mencengkam tengkuk para musuhmu dan para anak ayahmu akan tunduk kepadamu. Ayat 9, Yehuda, kamu laksana seekor anak singa. Kamu naik meninggalkan mangsa, hai anakku. Dia merunduk, mendekam seperti singa jantan atau singa betina. Siapakah yang berani merangsangkannya? Cokmar kuasa tidak akan berpindah daripada Yehuda maupun tongkat kerajaan daripada di antara kakinya hingga sekarang. Hingga datang dia yang berhak atasnya, kepadanya lah bangsa-bangsa akan tunduk. Dia menambatkan anak keldainya pada pokok anggur dan keldai jantan mudanya pada pokok anggur pilihan. Dia membasuh pakaiannya dengan air anggur dan jubahnya dengan cairan buah anggur. Merahlah matanya karena air anggur dan putihlah giginya karena susu. Zebulon akan mendiami kawasan di tepi laut dan akan menjadi pelabuhan bagi kapal-kapal. Dan perbatasannya akan sampai ke Sidon. Isakar bagai seekor keldai yang tegap, merunduk di antara dua kantung pelana. Apabila dia terlihat tempat rehat yang baik, dan sebuah negeri yang menyenangkan, dia akan membongkokkan bahunya untuk memikul beban, lalu menjadi buruh paksa, dan akan mengadili bangsanya sebagai salah satu suku orang Israel. Semoga dan menjadi seperti ular di tepi jalan, seperti ular bertanduk di sisi lorong yang memagut tumit kuda, sehingga penunggangnya jatuh bertelentang. Ayat 18, Aku menantikan pembebasan daripadamu ya Tuhan. Gad akan diserang oleh gerombolan penjara, tetapi dia akan menyerang tumit mereka. Asher makanannya mewah dan berlimpah ruah, dia akan menyajikan santapan nikmat kepada para raja. Naftali bagaikan seekor rusa betina yang terlepas, indah-indah ucapan yang dikeluarkannya. Yusuf bagai cabang yang syarat berbuah, cabang syarat berbuah dekat mata air yang ranting-rantingnya berjulai melintasi tembok. Para pemanah memberikan kesusahan kepadanya, memanahnya dan menganainya. Namun demikian busurnya terus tegap bertahan, dan dengan kedua-dua belah tangannya tetap mahir membidik. Dengan tangan yang maha perkasa Allah Yakub, kerana sang gembala batu pejal Israel, kerana Allah ayahmu yang akan menolong kamu, dan kerana yang maha kuasa yang akan memberkatimu. Dengan berkat daripada langit di atas, dengan berkat daripada samudera yang terhampar di bawah, dengan berkat daripada payudara dan rahim, berkat ayahmu melebihi berkat nenek moyangku, mengatasi batas bukit-bukit yang malar hidup, kesemuanya akan turun ke atas kepala Yusuf, ke atas ubun-ubun orang yang teristimewa antara saudaranya. Benyamin bagai seekor serigala yang rakus. Pada pagi hari dia memakan mangsanya, dan pada petang hari dia membagi-bagikan hasil penjarahannya. Yakub meninggal dan dimakamkan. Ayat 28, itulah kesemua suku Israel, jumlahnya 12, dan itulah yang dikatakan ayah mereka kepada mereka ketika dia mendoakan keberkatan bagi mereka, itu berkat yang khusus dan sewajarnya bagi setiap orang. Israel yaitu Yakub dan anaknya 12. Itu adalah 12 suku, guys. Jadi kamu tahu sudah dari mana berasalnya 12 suku bangsa itu. Ya. Dan ayat 29, setelah itu berpesanlah Yakub kepada mereka, tidak lama lagi aku akan dikumpulkan bersama-sama kaum leluhurku. Makamkanlah aku di sisi nenek moyangku di dalam gua di ladang Efron, Bani Het itu, yaitu gua di ladang Makpela, sebelah timur Mamre di tanah Kanaan. Gua itu dibeli oleh Abraham sekaligus dengan ladangnya daripada Efron, Bani Het untuk dijadikan pemakaman khusus miliknya. Di sanalah Abraham dan istrinya dimakamkan. Demikian pula Ishak dan Ribka istrinya. Di sanalah juga aku memakamkan Lia. Ladang dan gua yang ada di dalamnya sudah dibeli daripada Bani Het
Setelah Yakub selesai berpesan kepada anak-anaknya, dia pun menarikkan kedua-dua belah kakinya ke atas tempat tidur. Kemudian dia menghembuskan nafasnya yang terakhir, lalu berkumpullah dia bersama-sama para leluhurnya. Kejadian 50. Kemudian Yusuf mendakap kepala ayahnya lalu menangisinya dan menciumnya. Yusuf memerintahkan para tabib bahwa perkhidmatannya untuk mengawet dan mengabdikan jenazah ayahnya. Maka para tabib itu pun mengawet dan mengabdikan jenazah Israel, yaitu Yakub. Mereka menyempurnakan pengawetan jenazah itu dalam masa sepenuhnya untuk pengawetan, yaitu selama 40 hari. Lalu warga Mesir berkabung selama 70 hari. Setelah berakhir tempoh perkabungan, berkatalah Yusuf kepada seisi istana Firaun, "Jika kamu semua berkenan menolongku, tolong sampaikan kepada Firaun demikian. Ayah hamba telah menyuruh hamba bersumpah, katanya, sesungguhnya ajalku hampir tiba. Kamu harus memakamkan aku di dalam makam yang kugali sendiri di tanah Kanaan. Maka sekarang, izinkanlah hamba pergi memakamkan ayah hamba. Selepas itu hamba akan kembali." Kata Firaun, "Pergilah, makamkanlah ayahmu menurut apa yang disuruhnya, kamu bersumpah." Maka pergilah Yusuf untuk memakamkan ayahnya. Seluruh pegawai Firaun pergi menyertainya, yaitu para pegawai Kanaan, istana Firaun, dan kesemua golongan ketua di tanah Mesir. Dan begitu jugalah seisi rumah Yusuf. Pada para saudaranya dan anggota keluarga ayahnya yang ditinggalkan mereka di tanah Goshen hanyalah kalangan kanak-kanak kecil serta semua kawanan ternakan mereka. Pasukan rata serta pasukan berkuda juga pergi bersama-sama sehingga tersangat besarlah rombongan itu. Apabila mereka tiba di tempat pembantingan Atad yang terletak di seberang sungai Yordan, merataplah mereka dengan suara yang kuat, lagi memilukan. Lalu Yusuf menetapkan 7 hari perkabungan untuk ayahnya. Apabila penduduk negeri itu, yaitu Bani Kanaan, melihat perkabungan di tempat pembantingan Atad itu, berkatalah mereka, "Ini perkabungan yang besar bagi orang Mesir." Itulah sebabnya tempat di seberang Yordan itu dinamai Abel Misraim. Para anak Yakub melaksanakan apa yang dipesan oleh Yakub kepada mereka. Mereka mengangkat jenazahnya ke tanah Kanaan, lalu memakamkannya di dalam gua di ladang Makpela, di sebelah timur Mamre, yang sekaligus dengan ladangnya dibeli oleh Abraham daripada Bani Het, itu Efron, untuk dijadikan pemakaman persendirian keluarganya. Setelah ayahnya dimakamkan, pulanglah Yusuf ke Mesir bersama-sama para saudaranya dan ke semua orang yang turut serta dalam upacara pemakaman ayahnya. Yusuf mententeramkan hati saudaranya. Saudara-saudara Yusuf sadar bahwa ayah mereka telah meninggal, lalu berkatalah mereka, "Mungkin Yusuf berdendam terhadap kita dan akan membalas sepenuhnya ke semua kejahatan yang kita lakukan terhadapnya." Maka mereka menyuruh orang menemui Yusuf dengan pesan. Sebelum ayah Tuhan meninggal, dia berpesan, "Beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah segala kesalahan dan dosa para saudaramu yang pernah berbuat jahat terhadapmu. Jadi sekarang ampunkanlah kesalahan hamba-hamba Allah ayahmu." Ketika Yusuf mendengar pesan itu, dia pun menangis. Kemudian datanglah para saudaranya, lalu mereka sujud memberi hormat di hadapannya. Kata mereka, "Kami datang untuk menjadi hamba Tuhan." Tetapi kata Yusuf pada mereka, "Jangan takut. Adakah diri aku ini Allah? Memang dahulu kamu berniat melakukan kejahatan terhadapku, tetapi Allah memaksudkan perbuatan kamu untuk tujuan yang baik, sehingga wujud apa yang terjadi sehingga hari ini, yaitu dengan terpeliharanya kelangsungan hidup ramai manusia. Jadi, janganlah takut. Aku akan menyediakan dan memenuhi keperluan hidupmu dan para anakmu." Demikianlah Yusuf menenangkan hati mereka dengan kebaikan kata-katanya. Ayat 22, Yusuf meninggal. Yusuf terus tinggal di Mesir beserta kaum keluarganya. Dia hidup selama 110 tahun. Yusuf masih melihat keturunan ketiga daripada Efraim. Bahkan para anak Makir anak Manasye sempat diletakkan di pangkuan Yusuf. Maka berkatalah Yusuf kepada para saudaranya,
ajalku hampir tiba. Tetapi Allah pasti akan mendatangi kamu dan membawa kamu keluar dari negeri ini ke negeri yang dijanjikannya. Dengan bersumpah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Kemudian Yusuf menyuruh orang Israel bersumpah, Allah pasti akan mendatangi kamu. Pada waktu itu kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Lalu wafatlah Yusuf ketika berusia 110 tahun. Jenazahnya diawetkan dan ditempatkan dalam sebuah keranda di Mesir. Tahniah, akhirnya kita menghabiskan Kejadian. Kita sama-sama menghabiskan pembacaan kita di dalam Kejadian, guys. Tahniah, dan kita akan masuk. Terusnya nanti kita akan masuk di dalam Keluaran. Dan wow, kamu udah menghabiskan Kejadian. Jadi aku yakin ada di antara kalian yang mungkin pertama kali mendengar cerita-cerita, kisah-kisah di dalam Kejadian, dan banyak daripada cerita di dalam Kejadian ini saja, banyak yang kita peroleh. Dari situ juga kita tahu bagaimana karakter sikapnya Tuhan. Benar-benar banyak yang kita pelajari, dan masih banyak yang perlu kita ketahui dan perlu kita dalami, perlu kita baca. Dan sampai di sini saja pembacaan kita. Jumpa kita di video yang seterusnya. Bye.